Shalom teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini. Terima kasih buat kalian semua yang masih mendukung saya dalam mengembangkan channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam video ini saya akan bahas tentang pindah agama. Bagaimana kita menyikapi mungkin ada teman, kerabat yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan imannya dan akan memutuskan untuk pindah agama. Apalagi kita tahu ya teman-teman ya, di luar sana ada begitu banyak berita soal pindah agama. Entah itu dari kalangan artis maupun dari kalangan yang mungkin terpelajar begitu ya. Katanya sih begitu. Nah teman-teman, bagi saya pindah agama itu sebuah keyakinan pribadi sih. Jadi nggak bisa kita paksakan untuk dia tetap berada di dalam agamanya. Nah, namun teman-teman, bagi kalian yang saat ini ragu tentang iman Kristen, saya punya nasihat beberapa untuk kalian. Yang pertama adalah terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Teman-teman sekalian, ayat ini membuktikan sebuah kepastian bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, perhatikan kalimat ini baik-baik, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi teman-teman, sebuah kepastian yang sudah Yesus tawarkan, jangan digadekan dengan yang tidak pasti. Bila teman-teman seorang perempuan, saya yakin dan percaya teman-teman akan memilih kekasih yang sudah memberi kalian kepastian. Dan teman-teman tidak mau kalau kekasih kalian itu tidak memberi kepastian, bukan? Nah, demikian juga soal keselamatan, soal iman. Pilihlah iman yang dimana di dalamnya itu memberikan sebuah jaminan, sebuah kepastian. Dan salah satunya adalah di dalam Yesus Kristus ada kepastian. Kepastian tentang apa? Keselamatan setelah kita meninggal kelak. Yang kedua, teman-teman, Yesus pernah mengajarkan tentang hukum kasih. Di dalam Matius 22 ayat 37-40 mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Bagi kalian saat ini bergumul akan pindah agama, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan itu sudah mengajar kepada kita untuk kita mengasihi Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tatkala engkau ragu akan kasih Allah, maka bacalah ayat ini dengan baik. Kita diminta mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Itu artinya apa? Ketika kita mengasihi Allah, maka seluruh aspek dalam kehidupan kita berikan untuk mengasihi Allah. Semestinya teman-teman, orang Kristen yang sudah dewasa imannya, dia tidak akan lagi mudah goyah oleh apapun juga. Memang di luar sana ada begitu banyak tekanan, tantangan tersendiri bagi kita sebagai orang percaya. Saya sangat paham itu, teman-teman. Namun kita juga diminta, teman-teman, ketika kita itu ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita, kita diminta untuk mengasihi orang lain. Kita diminta untuk mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Ini persoalan yang gak mudah, teman-teman. Terkadang pergaulan kita menyeret kita untuk kita mengkhianati Tuhan. Namun di dalam bagian ini, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, teman-teman, memang tidak mudah menjadi seorang pengikut Kristus. Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Namun ketika engkau didera begitu banyak masalah dan menggoyahkan imanmu,
Ingatlah baik-baik, Tuhan sudah berkorban bagimu. Dia sudah mengganti dosamu dengan sebuah janji kepastian keselamatan. Dia mengganti dosamu dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Saya mau katakan kepada teman-teman saat ini, fenomena pindah agama itu pasti akan terjadi dan terjadi lagi. Maka tugas kita adalah perbesar imanmu kepada Tuhan. Perbesar cinta kasihmu kepada Allah. Maka meskipun fenomena itu akan muncul kembali dan terulang lagi, tekanan untuk berpindah agama akan terjadi dan terjadi lagi. Engkau tetap teguh di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan pada teman-teman sekalian, sebuah kepastian jangan digadaikan dengan yang tidak pasti. Tuhan sudah memberikan kepastian buat kita. Maka tak perlu kita ambil pusing lagi, teman-teman. Tak perlu kita menimbang-nimbang lagi akan kepastian yang Yesus sudah berikan kepada kita. Tetap semangat, teman-teman. Meskipun tidak mudah, percayalah, Tuhan beserta dengan kita. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Tetap di dalam Tuhan, tetap semangat, meskipun ada begitu banyak tantangan, godaan, yang mungkin akan menggoyahkan iman kita. Percayalah, Tuhan akan beri engkau kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kalian.